kemerdekaan RI, Letnan Rai atau Igusti Ngurah Rai juga bersama Cokodo Agung Tresna, pahlawan dari Puri Satrio di Denpasar, kan Pak. Yang patungnya ada di Nangka Selatan, Nangka Utara mungkin. Monumen beliau niko ada dibuatkan monumen di Sobangan, kan, dekat lapangan. Kemudian lapangan beliau pun bernama Cok Agung Tresno, makin lapangan sepak bolanya. Nah, dengan adanya perlindungan dari beliau dulu, dari tentaranya beliau terhadap para pejuang yang ada di desa kami, dan kami menghormati jasa beliau dan juga perlindungan yang beliau berikan gitu sehingga dulu ke dalam bentuk sesajen khusus gitu. Sesajen khusus ini Pak Dokter, Pak Gum, adalah bentuk laban gitu. Kalau orang di sini bilang laban tentara kan. Kalau dia bilang laban tentara itu seperti bentuk segehan itu Pak Gum. Segehan itu diberi warna hijau kan, seperti seragamnya tentara. Agus Nike, segahan Nike dibentuk seperti memanggul senjata seperti niki di pundaknya kan, yang sedang bergerilya kan. Nah, laban ini dipercaya oleh masyarakat Ki pada saat kita di keluarga mengadakan upacara yatnya atau salah satu pancoyannya yang besar dan terutama yang ada potong giginya, karena potong gigi ini ke apa namanya dianggap sangat sakral gitu. Jadi tradisi niki lah yang dipergunakan gitu. Sedangkan dengan membuat laban tentara niki dimintakan tirte kepada monumen beliau yang berada nike, Lunas tirte diaturin laban nike, kemudian laban yang sama juga dibuat di lebuh rumah kita. Kabeh nike tirte nike diperciki keliling mengelilingi pekarangan untuk nyengker dan bunyinya dari serangan mistis atau magis yang kemungkinan terjadi pada saat upacara metatah atau potong gigi yang dilakukan di desa kami. Gitu. Nah, ini ke salah satu tradisi unik yang masih diselenggarakan sampai sekarang, tapi belum pernah diangkat atau di ini, tapi ini merupakan apa namanya kayak gugon duon sebenarnya, tapi masih dilaksanakan Pak Guketer. Dan itu salah satunya yang bisa yang sampaikan sebagai pembuka di sore niki di pertemuan pertama niki. Kinten sebentar sarang Pak Gu, semua lain. Lanjut lagi, selanjutnya lagi satu. Yuk, setelah satu lagi saya bisa buka diskusinya. Bentar, Pak Ibu, silakan. Oke, swastiastu Bapak Agung, Pak Ayo, Dokter, kan Pak Dut. tinggi. Selamat sore rekan-rekan. Nah, jadi yang tulis niki apa kebiasaan yang ada di sekitar kita, kebetulan di kawasan Taman Nasional Bali Barat niki, Pak Dokter, eh, di sebelah barat desa kami dan di sebelah timur Kelurahan Gilimanuk, tepatnya di daerah Penginuman Taman Nasional Bali Barat. Nah, itu ditemukan oleh seorang PNS waktu itu mata air di pinggir laut bila sedang surut, kalau di negara disebut ya pasihead dan nah, maka air yang keluar, nah ide medal di pasir penginuman itu memiliki rasa tawar. Nah, kemudian berdirilah pura di sana dan pura tersebut dinamakan Pura Tirta Empul Ulu. Nah, Pura Tirta Empul Ulu. Jadi hampir mirip dengan Pura Tirta Empul yang ada di Manukaya Tampak Siring. Tetapi Tirta Empul Ulu ini berada di pinggir pantai penginuman di sekitar Taman Nasional Bali Barat. Nah, di sana ada 3 mata air bila digali. Semua mata air ini memiliki rasa tawar dan juru mangku setempat
menyampaikan kepada saya beberapa waktu yang lalu, ada yang terasa pahit. Nah, diceritakan pada suatu saat di tahun 90-an, seorang PNS Taman Nasional Bali Barat, Jero Mangku Gede Linggih, usai mengikuti pesantian atau persembahyangan di daerah Gilimanuk, nah, mereka melakukan tugas pengamanan Taman Nasional Bali Barat. Ketika itu hari sudah malam, beliau duduk di atas gundukan tanah. Nah, ketika beliau beristirahat di sana, beliau didatangi oleh seorang ketua. Nah, seorang ketua itu meminta Jero Mangkulinggih ini untuk pindah dari tempat duduknya karena itu merupakan tempat semedi beliau. Nah, beliau Jero Mangkulinggih ini bertanya, siapakah gerangan Bapak Lingsir ini? Nah, ketua ini menjawab bahwa beliau berasal dari Gunung Raung. Nah, itu. Jadi orang tua ini meminta kepada Jero Mangkulinggih pergi ke laut dan menepuk dengan tangannya air atau pasir yang ada di pinggir laut. Nah, ketika beliau menepuk air atau pasir ini dan tidak medalah, artinya tidak betara, itu. Nah, kemudian beliau diminta untuk menjaga dan melestarikan tempat tersebut. Nah, kemudian beliau membangun sebuah Recording in tempat progress. pemujaan dari pohon sakti. Pohon sakti yang dimaksud adalah taruh dadap atau punyan dadap, iki Pak Dokter. Nah, kemudian dari sana kemudian beliau mengajak tokoh yang ada di Taman Nasional, khususnya yang beragama Hindu, untuk mulai membangun fisik pura secara permanen. Nah, itu. Nah, kemudian di sana dilaksanakan juga petoyan atau upacara 6 bulan sekali yang dananya bersumber dari dana punya dari pemedap yang datang ke Pura Tirta Empul Ulu. Pembangunan fisik pura yang ada sampai sekarang juga berasal dari sumbangan atau dana punya dari pemedak yang datang. Nah, kemudian linggih yang beliau bangun di pinggir laut yang permanen itu hancur akibat abrasi atau gempa air laut pasang. Nah, menurut penuturan Jero Mangkulinggih, istri yang ada di sana, beliau yang berstana di sana dan kayun, artinya dibangunkan linggih waktu itu. Nah, kemudian diadakanlah upacara, artinya sesuai dengan dreste di sana. Nah, kemudian dibangunlah Pura Segara, kemudian dibangun agak lebih tinggi di sekitar Taman Nasional Bali Barat, Pura Tirta Empul Ulu. Nah, jadi masyarakat yang datang ke sana sebagai pemedap untuk memohon ya secara umum keselamatan dan kemudian melakukan penyudeman atau pembersihan atau pelukatan yang dimulai dari pinggir pantai yang dihantam atau dipuput oleh Jero Mangku dengan media air suci yang berasal dari air kelebutan. Nah, bila air laut sedang pasang, maka pemedak yang datang ke sana tidak akan menjumpai air tawar yang medal di sana. Tetapi Jero Mangku yang di sana sudah mengumpulkan di dalam beberapa jeriken atau gembok pura
air suci itu sewaktu-waktu digunakan bila eh, pemedak yang datang pada saat pasang. Nah, masyarakat yang datang ke sana melakukan pengelukatan seperti sebelumnya melaksanakan fitriyatnya atau kesebalan yang lain, atau setelah merayakan hari pernikahan atau pawiwahan. Nah, dari sana kendala yang dihadapi oleh pengempon pura keluarga Juru Mangku Gede Linggih adalah pendanaan. Nah, itu. Nah, karena seperti yang sampaikan tadi, sumber dana untuk upacara sehari-hari, purnama tilem dan juga 6 bulan itu semua bersumber dari dana punya yang diaturkan oleh para pemedak. Nah, jadi Tirta Empul Ulu ini sangat masih original, otentik, belum dikunjungi oleh wisatawan mancanegara ataupun domestik, tetapi sudah mulai berdatangan masyarakat Hindu yang ada di sekitar Jemberana maupun juga dari daerah Singaraja dan Denpasar. Nah, pura ini tidak berada di dalam satu wilayah desa dinas atau desa adat, tetapi berada di dalam pengelolaan Taman Nasional Bali Barat. Nah, ada keinginan dari Tiang sendiri, Pak Dokter, untuk mencoba mengembangkan Pura Tirta Empul Ulu ini menjadi ekowisata, ya, di mana Pura Tirta Empul Ulu ini ya salah satu menjadi warisan budaya atau situs, dan kemudian didukung oleh lingkungan Taman Nasional ya Bali Barat yang memiliki kekhasan hewan hayati seperti jalak Bali, banteng, kemungkinan ya dari cerita-cerita masih ada harimau Bali, ya tentu burung-burung yang lain, kera hitam, nah tentu juga ular dan berbagai jenis kayu yang dilindungi di pinggir laut maupun sampai di daerah Teluk Trimo berupa taru sentigi dan lain sebagainya. Jadi menurut Tiang sendiri besar kemungkinan bila ada artinya peran pemerintah Kabupaten Jemberana dan masyarakat setempat untuk berupaya mengembangkan Pura Tirta Empul Ulu ini menjadi destinasi wisata spiritual dan didukung oleh Taman Nasional Bali Barat keberadaannya, tentu akan menjadi destinasi wisata budaya yang menjanjikan. Nah, demikian dari Tiang, Pak Dokter, tentang Pura Tirta Empul Ulu yang ada di penginapan Taman Nasional Bali Barat. Terima kasih banyak. Besar ke ada kayu, terus ada Pak Wayan tadi ya. Tiga bahasa menarik ya. Di kapal ada satu tradisi, terus di mana lagi? Di Sobangan ada tradisi juga, ada sebuah tradisi. Jadi ini satu menarik ya. Tetapi dalam penjelasan Bapak Ibu tadi lebih banyak lalu mengutarakan isinya gitu. Jadi saya belum bisa melihat potensi-potensi di mana itu bisa diwisatakan gitu, menjadi sebuah produk. Bagaimana lalu hal itu bisa menjadi sebuah yang menarik. Tetapi apa yang Bapak sampaikan tadi itu bisa satu bahan, salah satu bidang bahan ketika kita ingin membangun sebuah. Itu dulu awalan dari saya, tapi bukan sebuah kesimpulan tadi. Silakan kalau Ibu yang ingin berkomentar, yang ada di kapal, pengembangan arah. Silakan Bapak Ibu yang ingin berkomentar. Dokter boleh menambahkan? Silakan.
tinggi. Yang wawu apa namanya tidak terbesit mananya ke arah apa namanya pengembangan pariwisata gitu, yang kira suatu tradisi aja yang di kita bahas gitu. Nah, untuk melengkapi yang disampaikan tadi seorang dokter, jadi selain itu kita rembuk bersama kira-kira mana yang bisa dikembangkan gitu. Dan di Desa Titiang itu juga ada goa perlindungan zaman Belanda dan Jepang gitu kan. Jadi di pinggir-pinggir sungai di Desa Titiang itu banyak sekali tempat persembunyian yang berupa goa-goa yang salah satunya bisa tembus di daerah apa namanya nih ke di utaranya Sangeh gitu. Salah satunya. Kemudian banyak lagi yang di bawah pancuran air juga banyak nih ke tersembunyi di air-air terjun nih ke yang di Subak lubang-lubang perlindungan. Kemudian yang kedua, tempat markas daripada berkumpulnya Letnan Rai, dulu pangkat beliau sebelum menjadi dan Cok Nike, ada salah satu pura tempat pemujaan beliau sebelum berperang, itu yang dulu namanya Nike Pak Dokter Puro Dalam Kadewatan gitu. Puro Dalam Kadewatan Nike, tetapi sumber literasinya Niki Puro masih berada di Museum Leiden di Belanda gitu. Karena kemarin ada teman di tiang dari dinas pariwisata Pak apa namanya yang di provinsi di Pak Ketut Sudarsana dari kapal dinas kebudayaan dulu di provinsi, beliau menyampaikan bahwa ada salah satu apa namanya prasasti desa unik yang tiang temukan di Leiden ya gitu. Nabi patut itu tentang desanya Wayan sendiri Sobangan gitu. Nah, desa ini sangat-sangat unik, sangat-sangat tradisional karena dulu di menurut buku yang dia buka di halaman pertama itu adalah desa yang disungsung oleh para detio gitu. Detio ini dalam artian adalah sebuah makhluk atau raksasa gitu. Atau dalam artian yang sebenarnya adalah manusia purba yang mendiami wilayah Titiang Dumul karena wilayah desa Titiang secara geografisnya kanan kiri adalah sumber mata air sejajar dengan Tirtempul. Jadi gede-gede sekali sumber airnya dan menurut Pak Tut di mana ada sumber air di sanalah ada kehidupan manusia purba zaman dulu. Dengan ditemukannya dulu cincin-cincin dan permata besar-besar yang tidak seukuran manusia zaman sekarang dan waktu pengeruan lapangan di sana gitu. Nah, Niko buktinya kemudian yang masih tertinggal sekarang Pak Agung Niko adalah berupa tajak yang ada di Puro Niko. Tajak Niko mirip ke kayon gitu, mirip apa namanya Niko Pak ya? Kayak kalau kita main kartu itu kayak bentuk jantung Niko yang enten. Kemudian ada berbentuk seperti kekayon tetapi bentuknya berupa lempengan tembaga Niko. Nah, kemudian di sana ada huruf-huruf yang kita tidak mengerti, bukan huruf Sanskerta gitu. Kemudian Nike disimpan di Merunya sekarang, yang pelinggi sekarang Nike Metangi. Kemudian prasasti yang berhasil dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Paruman 29 Sulinggi tahun 1998 dulu Nike adalah Puro Nike mendapatkan SK sekarang dari Parisade Hindu Dharma Badung dan Parisade di provinsi sebagai kahyangan jagat menurut tempatnya, menurut benahnya kan Pak Gu. Karena penempatan kayangan jagat dengan yang menurut catur lokopalo saat kayangan dan kayangan itu sampun bubut memargi makin satukan wawu metangi niki pemargin puro paryangan jagat ini di SK kan oleh Sulinggi sekarang itu menjadi kahyangan jagat menurut tempatnya seperti Puro Alasarum yang ada di Bau gitu. Nah, jadi Puro niki dipuja Dewa Pasupati yaitu apa namanya apa namanya yang asal muasal daripada umat Hindu di Bali gitu. Dan juga ada pemujaan Nago Basuki, Ratu Gede dan Ratu Niang dan jadi lumayan lengkap di tempatnya. Dan dikilah yang titiang pakai lokus untuk penelitian karena tempat ini kuno gitu. Sumber literasinya meskipun minim ada, kemudian bersifat tentang Puro niki ada di Leiden di Belanda niko di museum di library-nya ada tentang desa niko disebutkan juga Puro niki namanya dulu dalam kadewatan karena diwewengkon oleh Puri Mengui sehingga Puro niki berubah menjadi Puro
dalam Puri Pusar Jagat. Gitu. Jadi ini berada di sentral daripada wilayah Bali, katanya di Bali Tengah atau Mengui niki. Karena dulu juga prasasti daripada beberapa truk besar, yaitu truk kerajaan Mengui, ya Gusti Agung Putu sebelum berkuasa di Mengui juga menyebutkan pernah bertapa sebelum ke Puncak Mangu di Puro niki, sehingga mendapatkan wangsit untuk beliau pergi ke arah timur laut menuju Puncak Mangu, dan di sanalah kelihatan wilayah akan beliau kuasai setelah bertapa di Puro niki, gitu, masuk di prasastinya. Awih nika di Arya Sentong sebelum ke Puri Perean, menaklukkan Puri Perean juga tempat bersemedi katanya di Puro niki, Puro dalam Kadewata niki. Masuk juga di ininya beliau Paman Cangah Prasastinya. Niko wenten cari pacung di sebelah barat di Sosobangan niko sebenarnya nako cihna bahwa Gusti Pacung Sakti atau Arya Sentong tersebut sempat bertapa dan akhirnya melarikan diri karena dikejar oleh para raksasa niko yang muncul di desa Tiang, sehingga senjata utamanya beliau pura ada sekarang di pura tersebut, itu berupa tombak tertinggal Ya, namanya oleh guguh niko Pak Agung. Jadi masih tertinggal dan sekarang menjadi apa namanya tanda tanya bersama, Recording siapa yang mau stopped. menguasai menghubungkan, mengkoneksikan tempat Nike gitu. Nah, kita Pak Gung, Nike salah satu beberapa potensi yang mana kira-kira yang maunya mengembangkan Agnihotra sebenarnya di Pura Nike, karena kekuatan beliau pasang Pasupati becik sekali, berapa kali yang melaksanakan Agnihotra berhasil dengan sukses Nike Pak Agung gitu. Jadi healing tourism rencana yang di sana ya, dalam bentuk Agnihotra. Pak Yan. Jadi cukup panjang ya penjelasannya tentang apa yang bisa kita rangkum menjadi sebuah ilustrasi gitu. Bagaimana tempat itu bisa mempunyai nilai yang lebih. Nah, tapi dalam koridor sekarang kita tetap mengedepankan bagaimana eh, pariwisata menjadi sebuah titik prioritas untuk mendatangkan orang-orang ke sana kan gitu. Nah ini kepekaan-kepekaan itu akan menjadikan satu ini Pak ya. Dan kalau Sobangan misalnya menjadi desa yang satua dengan didukung dengan penemuan-penemuan yang cukup bisa meyakinkan. Gitu. Sama misalnya dengan kita ke Vietnam. Vietnam itu justru penjara-penjara bagaimana orang disiksa di sana kan itu menjadi tempat wisata. Jadi kengerian-kengerian itu menjadi sebuah daya tarik. Tetapi itu faktanya ada. Gitu. Faktanya mereka menjelaskan dengan ada. Nah, sama misalnya dengan kalau di apa namanya kalau misalnya di tempatnya Pak Wayan mungkin hal itu yang bisa dimainkan misalnya goa-goa perjuangan itu kan. Nah, kalau misalnya sudah masuk dalam segmen yang lebih mengkhusus kepada lokal Bali dengan misalnya memainkan babat nih ke sangat lokalis dia. Jadi sangat apa namanya sangat ya sangat lebih kecil sekali skopnya dia kita. Nika mainan. Nah nanti kalau misalnya dengan memainkan Hageni Hotra, hal-hal seperti Nika bisa Pak Yan mainkan juga. Nah Niki dah kepekaan kita bagaimana sekarang Desa Sobangan bisa menjadi sebuah rujukan salah satu destinasi wisata destinasi wisata healing dengan berbagai yang sudah disampaikan tadi potensinya bahwa wonten sumber-sumber mata air yang bisa dipadankan dengan tertempul misalnya. Nah ini kan bisa menjadi sebuah kekuatan apabila memang benar jadi sebuah poros tengah gitu. Seperti yang poros tengah untuk sebagai kekuatan para raja-raja dulu untuk mendapatkan kekuatan. Nah, seperti yang diceritakan dalam Babancanga bahwa di sini mendapatkan. Nah, ini cerita-cerita yang cukup umum kita bisa temui di beberapa babancangan nih. Jadi ini mendapatkan ini akan menguasai di sini ya. Nika cerita yang cukup nyentrik di beberapa babancangan. Nika. Ya itu bisa menjadi sebuah pendukung sebuah uh, histori dari sebuah tempat untuk bisa ya. Dan yang kira Pak Yan ya, nanti di sana Pak Yan butuh kepekaan bagaimana ini bisa menjadi sebuah rangkuman penting ketika orang berkunjung ke sana. Jadi
gongnya apa? Geni Hotra kah? Gong terakhirnya jadi dari dalam paket wisata ini ke gitu misalnya. Heritage tourism ini berakhir dengan Geni Hotra kah? Atau berakhir dengan pengelukatan kah? Atau apa niki menjadi PR penting. Padahal Sobangan kan menjadi apa desa yang cukup bagus ya. Akses bagus, tempatnya masih tidak terlalu ini dan tapi namanya secara tatanan desanya cukup masih desa-desa lama lah bisa kita lihat. Kira-kira Kintan Sipayan ya masukan dari Tiang nggak tahu teman-teman yang lain. Mm-mm. Nanti kita bisa diskusi dengan Pak Yan. Ada hal-hal menarik yang saya ingin tahu juga. Silakan ya Iya. teman-teman, mungkin mempunyai pandangan beda. Tetapi harapan saya teman-teman ya seperti itu karena segmentasi kita adalah heritage tourism. Jadi arahkan ke sana dia. Apa yang ada potensi di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Biar ada satu konsep yang baik, nanti siapa tahu dari konsep ini Anda bisa berkembang. Kan Malih, Sukses Pak Agung. terus Bang Murad. Oke. Izin Pak Dokter, mungkin Titiang langsung menyambung niki apa yang Pak Dokter sampaikan tentang apa namanya wisata heritage yang ada di Sobangan Pak Wayan ya. Jadi menurut pendapat saya juga, saya pendapat dengan Pak Dokter, yaitu jadi di mana kalau kita berkaitan dengan daya tarik wisata, itu nantinya juga akan mengarah ke aktivitas wisata yang dilakukan oleh pengunjung, dalam hal ini adalah wisatawan ya. Jadi kalau kita bicara tentang daya tarik wisata di sini, dengan kedatangan wisatawan tentunya tiga hal yang mungkin bisa menjadi hal yang unik mereka lakukan ataupun dapat dilakukan di daya tarik wisata itu adalah something to see, something to do, ataupun something to buy. Jadi dia tiga hal ini ya, yang jadi hal yang mungkin tertarik wisatawan datang ke situ ya. Kalau berkait dengan Pak Wayan ini, something to see ya mungkin adalah gua yang bersejarah ini. Ya, jadi mereka bisa melihat gua-gua yang unik di situ. Kemudian mungkin boleh dikatakan wisatawan bisa menelusuri gua itu sebagai suatu aktivitas wisata alam, bisa juga ya, culture juga bisa di situ dengan ada penjelasannya. Kemudian something to do ya seperti yang saya bilang tadi, mereka melakukan aktivitas di dalamnya. Something to buy ya mungkin di sana juga perlu didukung dengan apa namanya aktivitas-aktivitas lain yang berkaitan dengan hasil-hasil dari masyarakat di situ yang tentunya nanti bisa mensupport dari aktivitas ini. Misalnya di situ disuguhkan habis aktivitas ada minum kopi bareng, gitu, ada minum kopi lokal di situ kan lebih menarik jadinya. Ya mungkin itu masukan dari saya tentang aktivitas apa namanya daya tarik yang bagus yang dimiliki oleh Desa Sobangan ya. Berkaitan dengan aktivitas sejarah yang tadi, ritual-ritual itu mungkin memang benar ya. Menurut saya juga seperti itu, sama kayak Pak Dokter itu cenderung ke arah yang bersifat lokal ya, lokal sentris ya. Tapi kalau kita berbicara masalah general di tourism ya, wisata secara mendunia itu saya rasa yang menarik ya, tentang gua-gua itu. Nah, itu yang pertama saya mungkin sampaikan. Yang kedua tentang Pak Sarke. Ya, mungkin di sini berkaitan dengan mata air itu ya. Jadi kalau saya lihat di Bali Barat itu juga di sana ada beberapa hotel yang tentunya menjadi tempat wisatawan untuk menginap di situ, stay di situ dengan daya tarik alamnya. Apalagi Bali Barat kan juga punya daerah tujuan wisata yang alam juga ya. Nah sekarang kalau Pak Sarke sekarang mengembangkan tempat itu apa namanya eh, mata air Tirta Empul Ulu ya. Jadi nah sekarang kan berkaitan dengan taman wisata itu di bawah pelindungan kawasan PNBB kalau nggak salah. Nah, gimana cara mengembangkan tersebut? Itu kan tidak segampang mungkin mengembangkan tempat yang ada di
desa-desa lain yang tidak di bawah TNBB seperti itu. Mungkin itu yang menjadi hal yang mungkin saya tanyakan ke Pak Sarke. Mungkin demikian Bapak Agung Suksemo niki. Ayo silakan, menarik Pak ya. Jadi terima kasih komennya. Ada yang mau berkomentar lagi, silakan Pak Ibu. Yang untuk Budayu gimana nih perang bantalnya nih? Gimana? Nggak ada yang komen nih. Ini biar adil nih Pak Dok, Bang Dokter, yang komen lagi satu. Nah, ini kan terkait dengan perang bantalnya Budayu. Dia ngerasa mungkin secara eh, publish ini sepertinya sudah dipublish di beberapa media kalau ada aktivitas yang dilakukan di kapal ini memang sudah dipublish Pak Agung. Sepertinya ini adalah hal yang sudah annual apa namanya event boleh dikatakan sudah ya annual event setiap tahun yang dilakukan di kapal. Seperti ini sudah mungkin ada wisatawan yang melihat ini sepertinya iya karena ini sudah annual event yang ada di informasi Badung juga sudah disampaikan seperti itu. Nah sekarang yang saya pertanyakan adalah apa kaitan apa namanya eh, perang bantal niki yang kurang tahu niki apa kaitan perang bantal niki kenapa itu kan makanan gitu ya itu kan makanan kenapa itu dipakai di situ ya kalau kaitan dengan gini Mas Hadi bilang bola itu adalah kesejahteraan nah itu kenapa itu bantal sama ketupat itu dipakai perang gitu ya padahal itu kan adalah makanan gitu yang kedua tabu di sana ada tabuh gitu ya taburah perang bantal itu kan di sana saya rasa sih tidak sampai keluar darah gitu ya kalau taburah kan namanya taburah pasti keluar darah nah itu yang mungkin yang kurang kurang paham juga eh, apa namanya dari event ini Pak Agung Ya, mohon jelasannya. Pak Murah, saya bisa menangkap juga ini. Jadi yang punyanya Budayu. Artinya apa yang disampaikan oleh Budayu tadi, memang beberapa segmentasi sudah kita banyak lihat ya. Kalau Bali punya hal-hal yang sangat mendunia, misalnya kayak di Tenganan, kita kan sudah mendunia event-event itu. Dan ini festival itu selalu juga menjadi hal yang menarik untuk bisa dikunjungi. Contoh lah kalau kita bicara India gitu. Banyak sekali festival-festival yang lalu mendunia. Misalnya yang menggunakan tepung warna-warni nih ke akhirnya kan mendunia itu. Dari yang sangat lokal lalu mendunia. Apa yang menyebabkan itu? Ada sebuah framing-framing yang cukup baik dimainkan. Ini yang pentingnya. Semisal sekarang perang bantal, bagaimana caranya perang bantal ini mampu melibatkan wisatawan misalnya, gitu. Apakah di sana, karena penting sekali kalau sekarang zamannya orang Instagramable gitu misalnya, jadi orang butuh gambar-gambar yang asik gitu untuk mereka berikan asupan terhadap media sosial mereka. Apakah perang bantal ini mampu nggak menampilkan hal-hal seperti ini ke? Mampu nggak dihadirkan begitu? Jangan-jangan perang bantal ini hanya membuat orang lebam-lebam aja gitu. Kena bantal, tahu-tahu bantalan itu melakar ban api kanji yang sudah seminggu, jadinya udah keras gitu. Nah, selain kita belum masuk ke api yang sana nanti simulapa itu yang jelas intinya adalah kemakmuran lah gitu. Nah, gimana cara meramu hal-hal begini? Gitu. Sudah hampir-hampir dapat banyak-banyak ini, sudah melakukan ini kan. Sama dengan Omedan, kan ini kan rekonstruksi ulang untuk menjadikan itu. Barangkali nanti itu bisa menjadi agenda-agenda yang tahunan gitu. Untuk mereka bisa berkunjung apabila Anda ingin mengikuti Omedan, maka Anda harus hadir di bulan Ki kan. Nah, Kenten maksud saya, jadi ada memang budaya-budaya yang sangat lama nih yang bisa mereka ikuti. Sama dengan di Trunyan dengan Brutuknya, nah itu kan menjadi satu hal yang istimewa gitu. Jadi memang ditunggu-tunggu orang sekarang udah ngantri mau nginep di sana gitu. Nah itu misalnya ya. Kira-kira nih sih masukan saya nanti Bu Dayu
gimana mampu ndak menangkap hal-hal nih ke peluang-peluang nih ke meskipun baru di tataran pemikiran ibu sendiri. Misalnya di konsepnya ibu, kadang ibu melihat dan apa namanya studi studi bandingnya itu adalah hal-hal yang serupa gitu, baik itu yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nggih Bapak, suksema niki masukannya Bapak, karena tika tradisi dari desa sebelah itu yang dulu waktu kecil sempat menyaksikan, tapi makin setelah berkeluarga itu yang suwe dan menyaksikan acara perang tipat bantal nike genten Bapak. Jadi suksema masukannya mengenai genten wawu aci tabuh ring pengaman ring desa kapal. Ini kan pun di mestinya kalau yang begitu ini kan dinikmati, terus kita dapat menemukan peluang anak enten lah kalau ada punya insting-insting seperti ini ke. Sama dengan kita mau belajar masak, kalau memang sudah kita ada niatan untuk ini ke nongkok kan nih ke nepuk nak masak kena ben gitu lah modelnya. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu dibangun gitu. Iya. Paling tidak nanti Bu Dayu bisa bercerita kepada orang lain bahwa di sini di kapal ini ada loh satu tradisi yang sangat bagus sekali Kenten. Tidak harus sekarang, mungkin tahun depan dia akan menjadi sesuatu momentum yang lain. Mungkin akan waktu yang akan menentukan kalau memang dia berjiwa motaksulah Kenten dalam bahasa Bali itu akan menjadi sebuah peluang. Iya Bapak. Oke. Iya, matur semua Pak. Ada lagi semeton di tiang sareng sami. Setelah tiang ada kelas lagi ya? Ada nih ke Pak dari Bu Heni. Oh, Kenten, ibunya mau ngisi yang berapa? Ibunya bilang sih jam 7:30 nih ke Pak, 19.30. Ini silakan, ada yang mau berkomentar lagi? Jurusan, Pak Ibu? Ya, Bapak Dokter yang mau menanggapi pertanyaan dari Bapak Gusti Wijaya tentang kebiasaan di sekitar tiang di Melaya Jemberana. Nah, kemudian pertanyaan beliau adalah apakah mungkin di Taman Nasional dikembangkan satu destinasi wisata yang berbasis pada artinya komunitas atau masyarakat lokal. Nah, ini juga muncul ketika yang mewacanakan kebiasaan ini hari ini, apakah mungkin, nah itu pertanyaannya, suatu destinasi wisata dikembangkan di area konservasi. Nah, tapi melihat contoh yang ada di sekitar Taman Nasional Bali Barat, seperti di kawasan Teluk Trimo. Nah, tetapi di Teluk Trimo ini ada di wilayah satu desa, yaitu salah satunya desa Sumber Kelampok di sebelah barat, kemudian di sebelah timur adalah desa Pejarakan. Nah, di Taman Nasional itu ada beberapa jenis atraksi alam seperti trekking. Nah, itu pemandu-pemandu lokal di sana semuanya berasal dari desa sekitar. Mereka memandu wisatawan mancanegara, tamu yang datang ke Taman Nasional khususnya trekking itu adalah dominan tamu mancanegara. Jadi penguasaan bahasa asing pemandu wisata lokal trekking di sana artinya cukup terampil bagaimana mereka melakukan explanation tentang konservasi dengan segala pernak-pernik yang ada di dalamnya. Nah, jadi kemudian ada lagi atraksi wisata alam berupa snorkeling dan diving di seputar Taman Nasional, tepatnya di Pulau Menjangan. Nah, Pulau Menjangan ini menjadi wilayah Taman Nasional Bali Barat.
Nah, di sana beraktivitas kelompok pemandu wisata terorganisir di bawah pengawasan pengelola Taman Nasional Bali Barat. Jadi dengan dikembangkannya atraksi wisata alam di kawasan Singaraja, khususnya di Grogga, itu di Teluk Trime. Nah, jadi membawa dampak yang bagus terhadap pelestarian Taman Nasional Bali Barat secara umum, dan juga pelibatan para nelayan yang sebelumnya hanya menangkap hasil laut, tetapi belakangan mereka berkolaborasi dengan pemandu lokal untuk mengerjakan wisata air ini sebagai tenaga pengayuh atau tenaga perahu atau boot itu. Nah, jadi nelayan ini memiliki peranan penting di dalam mengantarkan wisatawan ke Pulau Menjangan atau di sekitar Pulau Menjangan. Nah, kemungkinan Tirta Empul Ulu, pura yang ada di Penginuman, untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata heritage atau budaya atau ekowisata, itu ada peluang. Nah, bagaimana komunikasi yang dibangun oleh penggagas dan lain sebagainya kepada pengelola Taman Nasional Bali Barat untuk memberdayakan masyarakat lokal di sekitar pura atau Taman Nasional Bali Barat dengan memanfaatkan sumber daya Taman Nasional yang ada, seperti pegunungan yang ada di sekitar sana disebut hulu. Nah, di sana kemungkinan bisa dimanfaatkan untuk wisata mendaki atau trekking untuk mengeksplorasi kekayaan hayati yang ada di sekitar Taman Nasional di hulu. Nah, kemudian bisa juga mengeksplorasi peninggalan-peninggalan yang terkenal di daerah Gilimanuk adalah manusia purba. Manusia purba, di sana ada museum kepurbakalaan yang masih sampai sekarang kawasan di museum itu digali untuk mencari bukti-bukti perkembangan manusia purba yang ada di Indonesia, khususnya yang bermukim atau datang pada zaman itu di Bali Barat. Nah, salah satunya adalah Pithecanthropus erectus atau mungkin kemungkinan di suatu saat ditemukan di sana bukti Homo sapiens dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa mungkin yang bisa mendukung untuk pengembangan wisata alam atau wisata destinasi wisata heritage, khususnya untuk pengembangan pura Tirta Empul Ulu. Nah, itu. Nah, tetapi kendalanya adalah ketersediaan tenaga sumber daya manusia terampil untuk keperluan pelayanan pariwisata. Nah, kemudian juga penguasaan bahasa asing, karena dominan yang datang ke Taman Nasional Bali Barat adalah wisatawan mancanegara. Nah, kendala berikutnya adalah manajemen Taman Nasional Bali Barat. Kendala yang lain adalah Pura Tirta Empul Ulu berada dari pusat keluar menghidupkan kembang Pura Tirta menjadi destinasi budaya atau destinasi. Nah, kemudian tentu di daerah tersebut yang heterogen, samping masyarakat Bali juga ada masyarakat
yang beragama, Hindu seperti Kristen, Katolik, dan juga Muslim. Kemudian tentu bisa dikombinasikan hanya dengan mengedukasi wisatawan toleransi beragama yang tumbuh dan kembang di Bali Barat. Dekat dari sana komunitas Protestan di suatu desa apa namanya kebiasaan mereka yang mengadopsi agama berbeda, desa Blimbing Sari. Kemudian di sebelahnya adalah desa wilayah Limu. Untuk memperbaiki kayak destinasi wisata, bisa kemungkinan si beragama khususnya di Kecamatan Melaya ini bisa diangkat untuk bisa dikemas menjadi satu produk wisata yang bisa ditawarkan kepada wisatawan mancanegara. Nah, itu dari sudut kebiasaan yang ada di dekat rumah Tiang, Pak Dokter. Kemudian Tiang ingin sedikit memberikan tanggapan kepada Bapak Wayan Putra Luhur tentang Desa Sobangan. Tentu Desa Sobangan memiliki keunggulan, strength. Kalau kita berbicara strategi SWOT, nah itu ada kekuatan bahwa Desa Sobangan itu terletak di segitiga emas. Di sebelah selatannya ada destinasi wisata heritage, yaitu Pura Taman Ayun. Nah, dengan adanya Pura Taman Ayun, tentu dengan mudah mengemas Desa Sobangan menjadi suatu destinasi wisata. Kemudian di sebelah timur ada Sangeh yang merupakan juga destinasi wisata budaya dan juga alam berupa hutan dan kera dan pura. Tentu itu sangat dekat sekali. Kemudian juga tidak jauh dari sana ada Desa Bae yang merupakan destinasi wisata budaya dengan alam yang indah. Kemudian di daerah agak barat ada Alas Kedaton. Kemudian di barat laut itu ada Desa Tua dengan Kayu Putih. Nah, Kayu Putih. Nah, jadi daerah utara tentu ada Bedugul, daerah agak barat lagi ada Jatiluwe dan lain sebagainya. Dari kekuatan itu, letak strategis itu, tentu Desa Sobangan bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menjanjikan. Tetapi ada kelemahannya. Apa itu kelemahannya? Menurut saya sendiri adalah karena adanya destinasi wisata yang sudah mapan seperti Pura Taman Ayun, Sange, Alas Kedaton, bahkan Bedugul, Jatiluwe. Jadi itu akan mereduksi atau mendowngrade ketenaran Desa Sobangan untuk diangkat menjadi menjadi destinasi wisata. Nah, tetapi kawan-kawan di sana tentu memiliki strategi how to promote. Nah, kan itu bagaimana mempromosikan dan mengemas dan mempromosikan potensi desa Sobangan. Kemudian bagaimana meng-create suatu event yang bisa mata wisatawan tertuju kepada Desa Sobangan. Bagaimana Desa Sobangan ya berkolaborasi dengan investor atau biro perjalanan wisata agar memasukkan Desa Sobangan potensi-potensi itu ke dalam paket-paket tur yang mereka miliki. Nah, itu. Nah, kemudian tentu berkomunikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Badung yang notabene sangat intens terhadap
pengembangan destinasi wisata baru. Nah, itu menurut Tiang, Bapak Dokter. Jadi Nggih. terima kasih. Tiang juga menunggu masukan dan saran kritik dari rekan-rekan mahasiswa yang lain tentang Pura Tirta Umpul Ulu yang ada di penginaman Taman Nasional Bali Barat agar bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata baru yang bertujuan adalah untuk yang mengangkat keterbelakangan masyarakat Melayu khususnya dari aspek ekonomi, tentu juga bagaimana membuka wawasan masyarakat Melayu tentang pariwisata. Dengan adanya destinasi wisata yang ada di Melayu, tentu masyarakat Melayu akan memakai wahana ini sebagai jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Nah, itu terima kasih banyak. Baik, Pak Ketua. Jadi ada potensi yang bisa dibangun ya di Desa Melayu. Yang mungkin tugas yang sangat baik bisa dilakukan kalau ada potensi-potensi itu dijaga kealamiannya, Pak. Nah, itu menjadi penting. Kalau misalnya kealamiannya itu lalu perlu daya dukung, nah di situ baru kita berpikir tanpa harus merusak hal yang sudah menjadi main produknya kita. Ya. Memang dalam satu sisi kalau kita bicara tentang kalau ini anggaplah ada produk baru gitu. Jadi wisata-wisata yang sudah mapan, misalnya kalau misal kita bicara Badung, di dekat di wilayah Pak Wayan itu kan seperti dikatakan tadi ada Taman Ayu. Tidak apa-apa, malah itu justru membuat potensi kita lebih gampang dijual. Sangat gampang dijual. Sama dengan orang menjual emas gitu Pak di Jalan Sulawesi ya. Yang menduduk dagang emas di kan. Kan bisa juga. Tapi dengan begitu wisatawan itu akan gampang sekali dia. Oh, setelah ini saya mau ke sini ya. Setelah ini saya mau ke sini. Jadi bisa sehari dihabiskan waktu di sana dengan catatan kita mampu membuat sebuah formulasi yang membedakan antara formulasi satu dengan formulasi yang lain. Itu justru menguntungkan. Beda hal kalau misalnya kita ke Melaya misalnya nih harus dicari memang satu di sana, dia menghabiskan waktu yang panjang di sana, baik dalam perjalanannya dan mereka harus berdiam di sana dan mereka harus disiapkan akomodasi karena membutuhkan waktu 2 hari misalnya ke sana, tapi memang betul-betul harus spesial kan gitu. Sama-sama bisa menguntungkan nih ke pandangan dia. Ada yang ingin berkolaborasi pendapat lagi silakan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu lagi 5 menit barangkali. Selain itu kita akan istirahat 15 menit untuk Anda Bapak Ibu persiapan ke yang lain. Silakan. 5 menit lagi mungkin bisa diisi. Tiang menanggapi Male Pak, seru sekali diskusinya. Male Kide, Aji betul sekali tadi membicarakan tentang something to see, something to do, and something to buy kan gitu nih. Nah, Tiang lebih menyempurnakan lagi apa yang ada di Tiang. Something to see-nya ini ke Tiang rencana sumber air ini ke dari Pancoran Solas, Pancoran Nyuling itu namanya berjejer nih ke pancoran banyak sekali tempat-tempat keramat nih ke dan bisa untuk mandi kan air bersih. Habis nih ke di tiang sawah tiang juga bagus untuk jalur trekking ke Subak Lepud namanya yang dia bilang kemarin sekarang Gusnya nih ke tidak ada Subak Kebon, Subak Apuan, sekarang Subak Narungan. Niko jalur trekkingnya udah diperbaiki oleh Kenten pemerintah, kanan kiri sawah terasisnya juga bagus. Niko ada juga kecenderungan makin memula tanaman bunga pacah. Dan jadi pada saat mekar pacahnya Niko indah sekali Niko pendukung untuk tuduhnya ada trekking dan kalau yang rancang cycling bisa yang lewat jalur Sangeh dulu ke selatan kita turun lagi ke bawah dan habis Niko dari arah barat Sobangan Niko datang gitu. Nah, habis Niko something to buy gitu. Nah, Niko yang belum ada arshopnya aja memang sarang Pak Agung, tetapi tidak ada mengemas sesuatu di Puro Dalam Puri niki begini. Dia ciri khas Puro niki adalah pohon manggis yang sangat tua sekali, sudah dari dulu berada
dengan dibangunnya pura niki ditumpuk kembali dari kehancuran dulu niko zaman prasejarah sehingga manggis niko semakin besar. Jadi manggis niko pernah ada orang ketampak lah kan. Dan jadi daun manggisnya niko harus selalu dipakai untuk teh. Nih, jadi setiap orang yang tampil ke pura niko wajib dibuatkan teh dari daun manggis tersebut. Dan daun manggis tersebut bisa menyembuhkan penyakit dalam lah kenten kepercayaannya. Nah itu yang selama ini sudah yang lakukan Pak Agung bagi beberapa tamu Rusia dan rombongan Ukraina kemarin yang datang karena dari Bali Healing Community yang kerjasama, yang kebetulan juga ikut di pengurus pura kenten. Habis ikut yang ajak mereka waktu Siwolantri dan Kajang Krion kemarin Wudan untuk melakukan ini Nah, ritualnya tujuh sebelum melakukan agni atau healing tourism niko Titiang ajak mereka melukat dulu. Kemudian dijabut yang cek pakaiannya. Kalau mereka masih pakai pakaian pantai yang tidak larang untuk masuk karena kita harus menghormati kearifan lokal atau tradisi lokal Hindu yang sudah diterapkan di Puro, apalagi di Kayangan Jagat. Jadi mereka kita kamenin dulu. Awas niko kita lukat tumun di Jabo, kita yang lukat tumun di Jabo. Setelah dilukat niko sekarang itu mereka senang sekali apa ini katanya jadi untuk membersihkan kalau yang mungkin kamu bawa dari daerah perang di daerahmu mungkin masih trauma masih apa dan segala macam kekotoran dalam diri dan pikiran gitu saya bilang akhirnya mereka senang sekali mengikuti melukat di Jaboniko sampai mau dipercikin tirta yang banyak baru mereka sembahyang wajib sembahyang saya bilang gitu kita tuntun menurut agama Hindu penapi dari Puyung napi panca sembah wau menyiapkan alat-alat untuk agni gitu. Nah, Niko yang Titiang lakukan, apakah bisa nanti teh Niko Tiang kemas dalam bentuk kering sehingga menjadi oleh-oleh, menjadi something to buy? Niko masih belum kepikiran. Tadi Aji punya ide seperti Niko, apakah bisa salah satunya nanti itu sebagai produk yang mereka bawa pulang sehingga seduh di rumah sebagai kesehatan, gitu kan? Nah, kemudian untuk daerah yang segitiga emas, kata Patut Sarko, benar sekali di yang di segitiga emas. Tetapi kadang-kadang kalau pakai turnya Patut, umpamanya ke daerah utara nih Patut, Bedugul, full day tour, gitu. Pasti dari Hotel Patut menuju Taman Ayun, awas itu Alas Kedaton mungkin, atau Alas Kedaton diambil pulang, awas itu trek panjang ke Bedugul, gitu. Di antara ke Taman Ayun itu tempat makan siang nggak ada, gitu. Dan tempat untuk performance nggak ada. Dan selama ini kalau ke Bali Timur pakai turnya ke Kintamani pasti Barong, Celuk Sukawati Barong, ke di Batu Bulan gitu. Tiang kepikiran apa hanya di Batu Bulan aja ada Barong gitu. Sedangkan tiang sendiri di rumah ada Barong gitu. Ada penari dan ada penabuh banyak sekali tuh turnonya di rumah sendiri tiga ada Barong. Nah, apa bisa tiang konsep nanti setelah di Taman Ayun Patut Sarko bawa grup, ayo nonton Barong Pak di tiang di Sobangan wantil tiang gede-gede jangan Pak Giri ngamuk ngemang wantilah ngilung-ngilung dan di Jabo Puro dalam puri ini gede wantilannya, gong juga banyak. Jadi niki merupakan bisa nggak yang nanti ajak nonton bareng sekalian nih ke di wantilan nih ke biar sekalian baru meluncur ke Bedugul yang tiap bisa serap makan siang juga jadi memberdayakan masyarakat lokal yang ngoyong istilahnya sering-sering ke sehingga dia bisa menunjukkan kreativitas makanan kuliner asli Sobangan. Nah, kinten baru rencana niki giring sarang sami kayuin sarang-sarang demi pariwisata Badung dan Bali yang semua Pak Gu. Ya, ini. Pak Ngurah mau komen silakan. Pak Dokter, 1 menit mantan. Pak Made, dari strategi dari apa yang dipaparkan oleh Pak Dr. Sarke tadi itu posisi strategis seperti yang Pak Agung bilang tadi bahwa Sobangan adalah posisi yang strategis. Tentunya Sobangan itu jangan meniru tempat lain di seputaran Sobangan itu yang sudah berkembang. Buatlah sesuatu yang unik yang mencirikan Sobangan itu yang unik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Kalau Pak Made membuat sesuatu yang sama kayak di Taman Ayun, kemudian di daerah seputaran emas yang ada di Sobangan itu kan tentunya tidak ada sesuatu yang menarik ya untuk dikunjungi. Lebih baik apa ciri khas yang unik di tempat Pak Made ada itu dikembangkan, jangan meniru tempat yang lain. Sebenarnya itu saran yang. Terima kasih.
Nggih, semua di ampura saling pemargi, semua pisan iki. Di tiang dari kita tiang untuk meniru mungkin sange tidak mungkin karena tidak ada monyetnya di rumah. Awen niko ring meniru di Taman Ayun tentunya pura tiang punya beda, puronya historikalnya juga kepurbakalaan. Awen niko yang tiang mau lirik tadi Ji, bahwa kalau kita paket ke utara jarang kita bisa nonton barong karena tidak mungkin muter ke timur dulu ke Batu Bulan nonton barong baru ke utara. Jadi habis waktunya full day tour 8 sampai 10 jam nih kok Pak Sarko pasti komplain dia kantornya disuruh balik apalagi sunset nggak kekejar akhirnya di Tanah Lot terakhir pasti. Nah barong di mana? Kalau setelah Taman Ayun kalau tiang mau bikin barong pas sekali nih kok Pak gitu masuk tiang Cimbedayain nanti kita insan ini sarang PHDI bisa berkunjung sarang Asita. Jadi tiang bisa undang Asita, tiang buat apa namanya nih kok kelompok sadar wisata Pok Darwis gitu rencana di tiang udah ada di desa. Mudah-mudahan bisa mengundang nanti sehingga nanti bisa barong di Sombangan sehingga patut tidak singgah di Pondok Tiang sambil nonton barong gitu. Iya kita aja sarang Pak Agung sarang Semeton ampura pencipta waktu. Ya, jadi jangan juga memaksakan sesuatu yang tidak pada habitnya gitu nggih. Nanti prematur dia gitu. Memaksakan ada barong di Sobangan nih ke mungkin butuh proses cukup lama. Tapi yang tidak ada di Taman Ayun nih ke yaitu jalan-jalan pedesaan nih ke Pak. Jadi kalau kita bicara Sobangan ya, orang akan bertemu dengan suasana desa nih. Kalau kita bicara Taman Ayun kan sudah ngeblok dia destinasinya begitu. Kayak memang dibuat untuk taman nih Kak Gintan. Jadi kalau kita bicara Sobangan, saya pikir itu bisa jalan-jalan desanya, kehidupan. Persis lah kalau kita berkunjung ke inilah. Cuman kalau di Pengeripuran, di apa namanya Tenganan Pegeringsingan kan memang ngeblok dia desanya gitu. Dan ini Sobangan seperti itu. Ya, yang kira Nike nanti Suaranya, mohon maaf Ji, kemut Ji, suaranya kemute. ya, maaf, kadung nakal limo niki ben ket pecik kan. Ya, berarti dari tadi nggak kedengaran ya? Ampun makin. Sampun, sampun. Jadi jangan dipaksa gitu ya untuk membuat sesuatu nikah, memaksakan barong di napi dana di Sobangan gitu. Sama dengan Anda jual seafood di Kintamani gitulah kesannya. Ya. Nah nikah dan jadi Sobangan nikah punya potensi yang bagus. Bagaimana suasana desanya belum ada di Taman Ayun Pak. Kalau kita mau bicara Taman Ayun ya itu kekalahannya. Nih, Sobangan kan punya suasana desa yang masih menarik. Kehidupan orang desa nih kan jauh lebih menarik. Sama sama orang berkunjung ke Butan, sama orang berkunjung ke Baduy kan. Mereka di samping alamnya manusia juga menjadi bagian daripada itu gitu. Siapa tahu memang nanti Sobangan menjadi seperti itu kan. Orang harus tinggal di rumah aja kan udah datangin duit gitu. Nah, seperti ini kan teman-teman nih menggali sebuah potensi yang bernuansa heritage yang saya inginkan dari teman-teman bisa menggali seperti itu. Dan ternyata Niki di permukaannya Pak Wayan hanya menyampaikan hal-hal yang ringan, ternyata setelah masuk ke dalamnya luar biasa. Begitu juga dari Pak Ketut ya tadi ya. Dan sama Bu Dayu saya pikir kalau mau menyelam lebih jauh, ini akan menjadi hal yang lebih baik. Karena nikilah tuntutan kita di pasca ya. Jadi menyelami hal itu tidak hanya kita tahu di permukaan, tapi bagaimana nuansa-nuansa heritage tourism ini bisa menjadi produk mungkin tidak sekarang, tetapi akan menjadi pemikiran produk di masa yang akan depan. Ketika Bali sudah mulai jenuh dengan hal-hal yang banyak potensi ricuhnya sekarang kan. Bali sudah mulai di mana-mana menjadi sudut-sudut pesta dalam konteks Barat. Di sini ada pesta. Kalau dulu Canggu, Kedonganan, Kute masih oke lah. Sekarang di mana-mana gitu.
Bahkan mungkin di Sobangan sudah mulai ada. Habis Agneotra langsung disiapkan wine, minum airnya, pesta juga di sana kan bisa jadi. Ya jangan sampai seperti itu ya. Kasihan, kasihan. Baik Bapak Ibu, biar tidak mengambil banyak waktu, terima kasih. Minggu depan nih sudah tahun baru barangkali ya. Minggu depan sudah tanggal 31 ya. Jadi saya tidak akan menuntut Bapak Ibu kuliah karena malam tahun baru. Jadi selamat tahun baru 2025. Mudah-mudahan di tahun 2005 sudah mampu menyusun sebuah tesis yang baik ya. Saya ingin sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada saat nanti wisuda. Jadi saya masih ingat Bapak Ibu, meskipun kita hanya daring, tapi pemikiran Bapak Ibu itu melekat di kepala saya. Oke, terima kasih banyak. Selamat berkuliah di malam hari. Saya tutup hari ini dengan Parama Santi, Om Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Om Suksma, Bapak. Ya, Om. Semua Bapak Dokter. Mohon izin, live ya. Oke, Rayu.